Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Elis CGP Angkatan 9 OKU SD Negeri 49 OKU dan teman saya Ririn Marta Yunita dari SMP Negeri 7 OKU. Saya Trisya Miranti dari SMP Negeri 49 Satap OKU. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Trisya. Apa kabarnya nih, Bu Elis? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Trisya apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Ibu Elis, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Adapun rubrik penilaiannya yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya, yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching ini, Bu? Ya, oke Bu Trisya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, present, mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lanjut ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan terakhir ya, indikator apa dan indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Oke Ibu, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam Ibu Elis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Elis juga? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu Ririn ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diceritakan ya Bu? Oh iya betul Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, saya curhatkan sama Bu Elis. Oke Ibu Ririn, tetapi mungkin kita terlalu banyak waktu. Ibu mungkin 15 sampai 20 menit nanti untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Nanti apa yang mau disampaikan pada obrolan ini Ibu Ririn? Baiklah Ibu, ini terkait dengan rekan sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tentang tidak ada perubahan materi pembelajarannya, masih menggunakan metode konvensional saja seperti ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui sekarang perkembangan zaman ya Bu, semakin canggih teknologi pembelajaran semakin besar, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau adanya perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional atau tradisional bagi kita ya membicarakannya, sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif. Oke. Kalau saya garis bawahi Bu Ririnnya, berarti permasalahan dari Bu Ririn adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru. Ya, ini kurang bervariatif begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi kurang bervariatif gitu ya Bu, medianya ataupun model pembelajarannya itu, sehingga model lama saja yang dipakai. Oke, kira-kira nih Bu, percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Ririn ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan sekolah, khususnya dalam hal penyampaian metode pembelajarannya Bu. Oke. Jadi yang Ibu Ririn harapkan kira-kira adanya perubahan-perubahan ya Bu ya, yang ingin Ibu dapatkan seperti itu. Ya, adanya misal perubahan yang ingin saya dapatkan itu misalnya dalam hal menyampaikan metode pembelajarannya ya Bu ya, yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi. Sekarang kan banyak aplikasi seperti Quizizz yang sedang marak ini kan, guru-guru memakai Canva, PowerPoint, dan lebih banyak lagi. Oke, nah dari yang Ibu Ririn sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi, model media itu bisa dilakukan kata adalah kondisi yang ideal ya Bu Ririn ya.
Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa, Bu Ririn? Sepertinya masih ada di level 5 ya Bu, karena di sekolah itu banyak guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu. Sehingga ini masih di level 5 Ibu. Oke, di level 5 berarti Bu ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di keperluan sekolah Ibu Ririn? Mungkin bisa ditingkatkan di level 7 ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu memang lebih sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi dari mungkin level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahannya. Oke, dari ke 5 level ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Ririn lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Baiklah, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face ya Bu, secara bergantian seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti apakah Ibu Ririn akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Ririn terapkan di sekolah dengan teman-teman, nyaman gitu dengan penyampaiannya seperti apa Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah dan waka kurikulum ya Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru. Dan ini kira-kira Bu nih, Bu Ririn untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana Bu kira-kira? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, sudah itu perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Oke nih Bu Ririn, kira-kira kegiatan mentoring Ibu Ririn ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana seperti itu? Ada sih, mungkin nanti saya meminta bantuan rekan guru juga sekolah, teman yang memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran yaitu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Astri dan juga saya meminta bantuan dengan Ibu Dewi seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, berarti Bu Ririn ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu Ririn ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira nih Bu, kapan mau direalisasikan? Baik, insya Allah secepatnya ya Bu ya, minggu depan atau secepatnya beberapa hari ke depan akan saya lakukan dan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan teman rekan sejawat di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke Bu, bagus sekali, saya sependapat dengan Ibu Ririn. Kira-kira nih pertanyaan dari saya selanjutnya, percakapan hari ini apa yang Ibu dapatkan? Baiklah, dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran Bu ya, bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga oleh dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT, pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Ririn ya, ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke nih, saya tunggu nanti kabarnya dari Bu Ririn. Buat Ibu setelah melakukan mentoring, saya tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita dari Bu Ririn. Mungkin percakapan kita hari ini kalau kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Bu Ririn untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Ibu Elis, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan curhatan saya. Apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Bu Ririn. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Oke siap, terima kasih Ibu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Elis. Assalamualaikum Ibu Trisia. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya saya lihat. Iya betul. Nah sebelum penutupan nih Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, menanyakan tujuan identifikasi secara aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut tidak bisa
menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu, nah menurut saya nih sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching tadi Bu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, pada Ibu Ririn ya, coaching tadi, sehingga Bu Ririn sendiri itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, potensi yang ingin Elis lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi potensi kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Apa kabarnya Ibu Ririn hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Ya Bu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Ririn memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemeritaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ya Bu, saya tanyakan kepada Ibu Ririn adalah kompetensi apa yang akan lebih dikembangkan pada coaching kita kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif Ibu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua ya Ibu Ririn, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Ririn dalam proses coaching ini kita sampaikan? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, terima kasih Bu Ririn. Demikian dulu ya Bu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Trisia. Waalaikumsalam Bu Ririn. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu Trisia. Dengar-dengar Ibu Trisia ini mau ada yang disampaikan atau mau diceritakan itu sama saya? Oh iya Bu, betul. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tetapi mungkin kita tidak terlalu banyak waktu ya Bu, 15-20 menit nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti apa yang mau disampaikan pada obrolan ini? Begini Bu Ririn, terkait dengan rekan di sekolah saya perhatikan kok akhir-akhir ini ya tidak ada perubahan dalam penyampaian materi. Saya tuh menilainya sepertinya penyampaian materinya kok gitu-gitu aja. Mereka itu kebanyakan menggunakan metode yang konvensional. Padahal kan kita ketahui ya Bu ya, perkembangan zaman sekarang ini kan semakin canggih, kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi kok guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif begitu. Seperti itu. Oke. Kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan itu dari Ibu Trisia ini ada pembelajaran dari rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi kurang bervariatif gitu Bu, medianya maupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama. Oh baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Trisia dapatkan? Dari percakapan kita ini saya inginkan semoga kedepannya akan mendapatkan adanya perubahan sekolah yang khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu Trisia harapkan ini kira-kira adanya perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, ini adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Ya. Misalnya
menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sedang marak dilakukan oleh guru, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint juga itu sudah lebih baik, Bu. Tiga. Oke, nah dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini udah berada di level berapa nih? Sepertinya ya Bu, kalau saya amati sepertinya masih ada di level 5 Bu kalau di sekolah saya. Karena itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oh baik, oke di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di keperluan sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi mungkin memang agak sulit Bu, mengingat guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level kelima naik ke level 7 itu mungkin perlu dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Trisia lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu, kira-kira rencana apa atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergiliran seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring ya Bu, nanti Ibu akan direncanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Trisia terapkan di sekolah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau untuk segi kenyamanan ya Bu ya, mungkin itu bukan tentang mentoring Bu. Mungkin saya coba nanti konsultasikan dulu ke kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Oke, berarti Ibu Trisia ini udah merencanakan ya, misalnya mentoring, pendampingnya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu Trisia ini di saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Kalau untuk segi kenyamanan dan kecepatan itu sepertinya mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, kemudian perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang relatif lebih mahal karena mencari narasumber yang kompeten. Oke. Ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana gitu? Ada sih, nanti mungkin saya minta bantuan rekan guru sekolah saya, teman yang memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya nih di sekolah saya itu ada Ibu Ica, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan Ibu Ade Kiana di sekolah gitu Bu. Oke, berarti Ibu Trisia ini melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan nanti akan saya lakukan dan coba berkolaborasi dulu dengan rekan sekolah saya. Kemudian saya mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke Bu, bagus sekali, keren ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Ibu Trisia sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya Ibu Trisia setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita dari Ibu Trisia lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Apa yang nanti akan saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu Trisia. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin ceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Siap Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Riri. Waalaikumsalam Ibu Elis.
Nah, sebelum menutup ya Bu Ririn ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Ya, Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Ririn lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut ini bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Ririn, menurut saya sebagai observer ya Bu, Ya. tadi proses coaching tadi Ibu sudah berjalan dengan baik dan juga proses aluran juga sudah sesuai dengan alur cerita yang ya Bu, jadi sudah berusaha menggali dengan benar pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sehingga Ibu bisa menemukan solusi permasalahannya, dan juga coaching tadi Ya. sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Ririn, sebelum saya menutup pertanyaan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan kemudian observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Trisia. Waalaikumsalam Ibu Ririn. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Trisia. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Adapun pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan mendengarkan dan memberikan pertanyaan Oh berbobot. baik, pertanyaan kedua ini Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik. Mungkin yang ingin saya kembangkan secara spesifik Ibu yaitu mendengarkan aktif ya, Ya. dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh deh, yang kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Elis. Waalaikumsalam Ibu Trisia. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ibu Trisia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, dengar-dengar Ibu Elis ada yang ingin disampaikan ya, atau yang mau diceritakan begitu? Oh iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Trisia. Oke Bu, tetapi mungkin kita tidak banyak waktu ya Bu, mungkin sekitar 15-20 menit untuk kita nanti ngobrol-ngobrol nih. Nanti apa nih yang mau disampaikan pada obrolan ini? Oke Bu Trisia, begini, terkait dengan tentang rekan sekolah saya ya Bu ya, saya perhatikan ya dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi ceramah, padahal kita ketahui ya Bu ya, perkembangan zaman sekarang kan semakin canggih nih teknologinya, pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau jadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional, sehingga saya di pembelajaran kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, jadi kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan dari Bu Elis ini adalah pembelajaran dari rekan gurunya kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul, jadi kurang bervariatif, lebih ke medianya atau ke model pembelajarannya yang masih model yang lama-lama saja seperti itu. Baik Bu Elis, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa saja yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adanya perubahan sekolah khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran Ibu.
Oke, jadi yang Ibu Elis harapkan kira-kira adanya perubahan. Perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, ini adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti puisi yang sedang marak dilakukan oleh guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu sudah lebih baik atau pada lebih banyak lagi hal, Bu. Baik, nah dari yang Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, dan media itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya Bu ya. Jadi kira-kira itu berada di level 10. Nah, kalau untuk sekarang ini berada di level berapa Bu? Saya merasa sepertinya masih di level 5, Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu Trisia. Oh, berarti di level 5 ya. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Oke, bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak lebih sulit. Semangat guru-guru kebanyakan guru senior, jadi mungkin level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan seperti itu, Ibu. Baik. Nah, kalau dari level 5 untuk naik ke level 7 ini Bu ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan tentang itu ya, Bu Rin, ya, apa rencana tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu. Oke, untuk mentoring nanti nih ya Ibu Elis akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya kira-kira. Selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Elis terapkan di sekolah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian? Saya rasa dengan mentoring saya coba nanti mengkonsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan ruang kasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan, Bu ya, kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Berarti Bu Elis ini udah tadi ya merencanakannya, misalkan mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira nih Bu Elis, untuk saat ini lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring ya, Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Kira-kira nih Bu Elis, untuk kegiatan mentoring ini Bu Elis memerlukan support atau bantuan siapa ya? Atau gimana gitu? Ada sih, mungkin minta bantuan rekan guru sekolah saya, teman yang nanti ahli di bidang IT, atau menggunakan pembelajaran yang itu bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada Ibu Susan, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan teman saya satu lagi, Ibu Rara. Oke, berarti Ibu Elis ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya Bu? Insya Allah secepatnya Ibu Trisia. Mungkin minggu depan nanti saya akan lakukan dengan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, bagus Bu. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Elis dapatkan? Dari percakapan kali ini yang saya dapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya sendiri dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oh, alhamdulillah ya Bu Elis sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nih nanti kabar-kabarnya. Jangan lupa dikabari ya Bu Elis. Nah, untuk buat Ibu nih, setelah melakukan mentoring ini, saya tidak sabar mendengar cerita-ceritanya lagi dari Bu Elis. Mungkin percakapan kita hari ini, kalau kita cukupkan sampai sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Elis untuk mementoring, berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu Trisia mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Siap Ibu Trisia. Ya,
Assalamualaikum Bu Trisia. Waalaikumsalam Bu Ririn. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi kita. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa digali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Ibu, oke. Menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching tadi Ibu sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga Bu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Ibu Elis ya, sehingga Ibu Elis bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum